Dampingi Menko Pangan Tinjau TPST Mengwitani Bupati Adi Arnawa sebut momen penting untuk Badung. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan meninjau tempat pengolahan sampah terpadu Mengwitani pada Jumat 8 Agustus 2025. Kunjungan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempercepat penanganan sampah nasional. Dalam kesempatan itu, Zulkifli menegaskan bahwa praktik open dumping tidak diperbolehkan lagi. Karena itu pihaknya mempersiapkan solusi mulai dari waste to energy, RDF, hingga maggot dan kompos. Makanya tadi saya barusan rapat dengan gubernur-gubernur, ayo kita kerja bareng. Kita sama-sama, kita uruslah kayak kita ini dengan baik, masuk nanti sampah kita akan selesaikan mudah-mudahan PP-nya jadi 6 bulan perizinan, yang dulu puluhan tahun, 6 bulan kita selesaikan, 1 tahun membangun selesai. Kan soal sampah ya. Dan kita kan sebetulnya open dumping udah nggak boleh gitu. Dan oleh karena itu kalau nggak boleh kan harus jalan keluarnya. Pertama, nanti sampah yang besar yang 1000 ton itu kita akan pakai waste to energy incinerator ya, sehingga bisa dimakan semuanya. Sekarang lagi diatur perpresnya, mudah-mudahan minggu depan selesai. Kalau itu selesai, proses perizinan paling lama cuma 6 bulan. Pengerjaan 1,5 tahun berarti 2 tahun kelar ya. Nah nanti yang sampah di kabupaten yang cuma 100 ton ya, ada yang 50 ton gitu. Gimana? Ya ini modelnya. Ada yang RDF dipisah gini, ada yang kalau kecil-kecil satu desa itu pakai maggot gitu ya. Ada yang pakai gasifikasi, ada yang kompos, ada yang tadi terserah ya. Pendek harus kita selesaikan. Nah, tapi kalau kota-kota seperti Pak Gubernur nanti 1000 ton kan? Oh, Denpasar, udah itu nggak mau harus pakai incinerator. Intinya adalah sampah itu dikelola di sumbernya, dipilah di rumah tangga. Karena nggak bisa terlalu modern lah, dia harus dengan teknologi incinerator karena dia volume sampahnya besar dan wilayahnya sempit-sempit. Lokasi persis insineratornya nanti di mana Pak? Sedang dilakukan evaluasi beberapa lokasi tempat. Sabar dulu. Ya, tapi pelaksananya menunggu Perpres yang sedang diproses. Pak Menteri tadi kan bilang minggu depan. Tadi saya bicara di mobil itu dia bilang minggu depan. Sebenarnya sih Juni, mundur lagi Juli. Sekarang udah Agustus. Mudah-mudahan akhir Agustus ini selesai. Kalau udah selesai, janjinya Pak Menteri Lingkungan Hidup itu begitu Perpres selesai akan segera dibuka proses untuk lelang bagi para pihak yang ingin menawarkan pengolahan sampah dengan teknologi insinerator. Pak Gu, berarti sampah organik mesti diambil ya Pak Gu ya? Sampah organik yang di rumah warga itu. Iya. Kan TPS sudah ditutup Pak. Kalau yang di wilayah yang sampahnya kecil seperti di desa organik, tapi yang volumenya besar seperti Denpasar itu nggak dipilah juga, itu akan diolah semua jadi satu. Berarti masih diambil ya Pak Gu? Iya, proses perizinan kira-kira maksimum 6 bulan, setelah itu membangun juga 1,5 tahun. Ya, berarti butuh waktu 2 tahun. Transisi ini harus dilakukan dengan cara darurat, ini salah satu. Maka Pak Bupati saya minta ini bisa ditingkatkan kapasitasnya. Kalau per hari sekarang ini berapa ton, itu bisa ditingkatkan lagi. Beliau ini, kalau Pak Bupati ini cukup progresif orangnya, jadi kerja. Ini udah langkah darurat, nggak ada lagi mengeluh inilah itulah. Kalau ngeluh terus kapan selesai? Bupati Adi Arnawa menyebut kunjungan ini menjadi momen penting untuk memastikan kemajuan pengelolaan sampah di Badung. Pemkab Badung menargetkan pembangunan TPST baru di Kuta dan Kuta Selatan demi pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Sebagaimana yang kita lihat tadi,
Menko apresiasi dengan langkah-langkah kita ini, walaupun memang kapasitas kita belum maksimal kan, tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan sampah ini kan sudah ada progresnya. Tinggal kita akan meningkatkan kapasitas daripada jumlah daripada sampah yang akan kita kelola. Dan memang kelihatannya sekarang ini juga di samping kami melakukan ya apa yang kita lihat sekarang ini, kita ada beberapa daerah wilayah kami seperti yang disampaikan, ada 5 wilayah ditambah 3 desa, kan ada 8 jadinya. Itu akan dicoba mendorong dengan bekerjasama dengan swasta, Hijautek kan ini, terutama bagaimana manajemen pengolahan sampahnya. Kita akan lihat nanti kalau ternyata memang Hijautek ini ternyata progresnya bagus sebagaimana harapan kita, tidak untuk kemungkinan juga pengolahan sampah di sini kita akan kolaborasikan. Artinya apa? Kalau selama ini kami melakukan dengan swakelola, untuk akselerasi nanti mungkin bisa aja kami akan gabung, kami serahkan dengan cara outsourcing. Dalam hal ini silakan pihak swasta yang akan melakukan pengolahan. Kita kan tadi malam sudah sempat rapat dengan LHK di rumah jabatan, di mana kami ingin ada satu tugas yang cepat. Gitu. Di samping ada TPST, TSP ini juga kami untuk mengatasi persoalan pengolahan sampah, terutama di Kuta dan Kuta Selatan ini memang kita coba dorong untuk membangun TPST yang ada di belakang kuburan Cina. Dan mudah-mudahan dengan luasan kalau nggak salah 32 aro ini kita akan bisa maksimalkan sehingga persoalan sampah yang ada di daerah pariwisata yang merupakan padat sampah ini bisa kita minimalisir.